Para siswa, kita pelajari bab baru yaitu termokimia ya. Dari namanya ini kalian bisa menduga apa yang akan dipelajari. Termo itu kalor atau energi, kimia itu maksudnya reaksi. Jadi termokimia ini mempelajari tentang reaksi-reaksi beserta kalor yang menyertainya. Jadi ada yang kalor yang diperlukan, kalor yang dihasilkan, macam-macam jenis kalornya. Baiklah, ada dua macam reaksi ditinjau dari kalor yang menyertainya, yaitu pertama disebut reaksi endoterm. Reaksi endoterm ialah reaksi yang memerlukan kalor. Jadi sehari-hari ada reaksi yang hanya bisa berlangsung setelah dipanaskan atau diberi kalor. Apa itu? Contoh yang gampang ialah masak-memasak di dapur itu. Reaksi sederhana dan harus dipanaskan ya, supaya menjadi sayur itu harus dipanaskan, diberi kalor dari luar. Jadi sistemnya itu masak-memasak itu kalornya dari luar diberikan kepada sistemnya itu. Jadi kalornya masuk menuju sistem. Nah, secara persamaan reaksi ditulis kalau ada dua zat direaksikan, A tambah B direaksikan menjadi C dan D. Ya misalnya aja yang gampang, apa ini? Telur, tepung, gula reaksi menjadi kue. Nah, itu. Maka zat yang di sebelah kiri itu disebut dengan nama reaktan atau zat yang direaksikan. Yang di sebelah kanan disebut produk atau zat yang dihasilkan. Produk atau hasil, reaktan atau pereaksi. Nah, kalau suatu reaksi itu jenis endoterm, maka cara penulisannya seperti ini. Reaksi itu memerlukan kalor. Jadi A tambah B ditambah 100 kalori misalnya. Maka terjadi proses pembentukan C dan D. Jadi dengan menambah 100 kalori. Atau kadang-kadang kalorinya ditulis terpisah anak-anak. Dengan simbol delta H, segitiga H ini. Jadi A tambah B menjadi C tambah D, ini reaksinya. Kalornya ditulis di luar dengan simbol delta H, artinya kalor reaksi. Atau ada juga yang menyebut entalpi reaksi. 100 kalori. Jadi kalori yang diperlukan 100 kalori. Selanjutnya 100 kalori itu disebut kalor reaksi. Dan bernilai positif untuk reaksi endoterm. Bagaimana kalau reaksinya eksoterm? Reaksi yang kedua, eksoterm, yaitu reaksi yang menghasilkan kalor. Jadi bukannya diberi kalor, tapi justru reaksi itu sendiri menghasilkan zat hasil reaksi disertai kalor. Jadi makin panas gitu. Contoh sehari-hari ialah reaksi pembakaran. Apakah bensin terbakar, spiritus dibakar, kayu dibakar, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dibakar untuk menghasilkan kalori, kalorinya menjadi energi. Maka persamaan reaksinya ditulis P tambah Q menjadi R tambah S. Ini reaktannya P dan Q, produknya R dan S. Ditambah atau dihasilkan 200 Joule. Kalorinya boleh dalam satuan Joule, energinya dalam satuan Joule. Nah, di kanan ini ya. Nah, atau ditulis secara persamaan reaksi ditulis terpisah. Reaksi P tambah Q menjadi R tambah S. Kemudian kalornya ditulis di luar. Delta H-nya sama dengan min 200 anak-anak. Jadi bukan plus. Jadi tadinya di sebelah kanan, di sebelah kiri kan plus. Di sebelah kanan gini min. Inilah ciri reaksi eksoterm. Eksoterm itu delta H-nya atau kalor reaksinya bernilai negatif. Kalau reaksi endoterm, kalor reaksinya bernilai positif. Begitu ya. Baiklah, nanti kita pelajari selanjutnya dengan jenis-jenis reaksi dengan kalor, istilah kalor yang menyertainya.